within. Here we go, but somehow I'm caught in the middle. Halo semua, Is this the end before we've even selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Ricky yang siap bacain energi hari ini. Kita ketemu lagi guys. Gue gak sakit sih, gue gak sakit. Cuman energi gue tuh gokil, drain abis-abisan. Kalau kalian emang nyimak yang jomblo buat Earth Signs ya, untuk Capricorn, Taurus sama Virgo itu terakhir video gue terakhir itu setengah mati gue buatnya. Dari pertama sampai akhir nguapnya gue itu nggak kehitung kali, nggak sanggup gue sampai break berapa kali itu. Gue edit nih parah itu. Gue edit parah. Intinya, dan kemarin pun gue tewas. Nggak kebangun untuk buat ya gitu deh. Energi gue nya yang nggak sanggup, nggak tahu kenapa. Mungkin. By the way, kita sekarang tanggal 27, sekarang udah masuk 28. Intinya, Mercury dan Venus ada di Libra. Apa yang mau gue bilangin tentang itu, tentang Mercury di Libra dan Venus di Libra, itu kurang lebih karakternya kayak gini. Agatha Christie itu dark ya, dark. Jadi gini, Venus Libra kan, Venus itu role planet planet Venus tuh nge-roll Libra sama Taurus ya. Nah, Venusnya Libra itu lebih ke yang masculine side of Venus gitu. Masculine side of Venus. Dan dia agak-agak dark. Tetap bicara tentang beauty, tapi ya lebih dark. Jadi karena Libra itu kan udah ke equinox ya, udah mulai masuk ke winter ya, jadi yang emang ininya lebih ke dark. Kalau Venus di Taurus itu dia lebih ke feminin gitu, ya. Nah, Mercury in Libra itu pun juga begitu. Judgment, justice ya, tentang dark, tentang kegelapan, tentang yang agak-agak gelap, tapi beauty gitu. Dan kan Mercury kan bicara tentang komunikasi intelektual, mindset, cara berpikir, persepsi, sama travel juga termasuk, nulis. Itu semua masuknya kan ke Mercury ya, Mercury di Libra itu jatuhnya kayak karakteristiknya itu seperti Agatha Christie, Margaret Thatcher, Bruce Springsteen, apa lagi ya, yang kontras antara black and white gitu, antara hitam dan putih itu dimainkan dengan indahnya gitu ya, yang lebih cenderung ke darknya gitu, kegelapannya, dan secara classy ya. Kayak Agatha Christie itu bagaimana ceritanya kan selalu menampilkan dark ya, tentang pembunuhan, thriller. Dan dia mengemasnya dengan apik dan berkelas gitu, dan juga beauty gitu. Kurang lebih seperti itu. Menarik kalau gue sih. Nah, yang paling lucu sih nanti full moon purnama di Taurus. Istilahnya matahari
matahari di Scorpio kan, matahari di Scorpio nerangin Taurus, yang mana Uranus ada di Taurus ya. Orang menyebutnya adalah rebellious full moon. Energi hari ini aja deh, kita bicara energi hari ini aja, nanti ada saatnya itu bicara full moon. Energi hari ini. Ace of Cups. Ace of Cups. Six of Swords. The Hierophant. Two of Pentacles. Four of Cups. The Sun. Four of Wands. Ten of Pentacles. Temperance. Lala. Nggak, gue gak mau baca segitu banyak. Nggak. Nggak usah. Kebanyakan nggak perlu. Untuk hari ini doang kan. Nah, untuk hari ini aja subconscious mind-nya adalah Four of Cups. Nah, Four of Cups itu adalah, kalian juga tahu pasti kan, Four of Cups kita bosan, kita merasa tidak puas dengan keadaan dan sikon situasi kita saat ini ya. Energinya tuh, energi subconscious mind kita tuh gitu, nggak cihui gitu. Gimana ya supaya cihui gitu, gimana ya istilah bosan. Mungkin karena kita dikurung di rumah terus ya, nggak boleh jalan, nggak boleh, istilahnya walaupun udah nggak PSBB lagi ya kan, tapi namanya mau jalan-jalan juga tetap hati-hati ya. Dan untuk beraktivitas pun juga masih terbatas kan, jadi ya itu, kita bosan. The Sun. Tapi itulah kenyataannya. Apa yang membuat kita bosan? Dikurung di rumah bosenin. Berarti ada masalah di rumah. Kalau padahal di rumah itu harusnya yang paling menyenangkan. No place like home. Home sweet home. Kalau sampai di rumah tuh bosan gitu ya, there's something wrong with your house gitu. Ada yang salah dengan kondisi rumah lo gitu. Ada yang salah, ada yang nggak harmonis di situ. Dan matahari di Scorpio. Lagi Scorpio itu tentang transformasi. Jadi kita dimelekkan gitu, kita dibikin sadar akan apa yang kita rasa, akan situasi, kondisi, suasana kita saat ini gitu. Apa yang membuat kita tidak puas? Kenapa kita tidak puas? Kenyataannya sekarang kita tidak puas. Apa yang bisa gue buat supaya gue puas? Karena berikutnya adalah Four of Wands.
yaitu stabilitas properti rumah itu sendiri, bisa juga tentang yang merayakan sesuatu ya. Ini lebih ke rumah tangga sih. Four of Wands itu kan fondasi kita, fondasi yang bisa juga rumah tangga. Dan Ten of Pentacles, komitmen, abundance, family ya, rumah tangga, stabilitas, kemapanan, semuanya keren ya dari yang namanya, maksudnya dari yang namanya the sun ya, kebenaran, kenikmatan, kebahagiaan di dalam rumah, kemapanan dan stabilitas dengan tema Pentacles. Ini kenapa? Four of Cups, Temperance, baru bisa status, karir, reputasi. Karir, reputasi yang cetar membahana ya kan, seperti matahari. Rumah tangga yang stabil, ceria ya kan, fondasi yang kuat, ada kemapanan dan stabilitas. Kurang apa coba ya. Kenapa begini? Kenapa Four of Cups? Kenapa bosan? Ini Temperance energi Sagittarius. Sagittarius itu lagi ada di income, etika dalam bekerja, value, materi, possession ya. Dan itu ada yang healing di sini. Mencoba untuk nge-mix ya antara dua elemen yang berbeda. Divine timing, proses. Ada yang mungkin energinya ini, subconscious mind ini adalah ingin mengelaborasi atau ingin mengembangkan resources, nilai-nilai materi, bahkan sources income, maksudnya sources income. Karena kemudian ada Two of Swords, karena ada persaingan dan kita diminta untuk kreatif dalam mengembangkan usaha kita sehingga kita bisa berkembang. Gak cuma itu aja yang kita tawarkan dalam pekerjaan kita, hasil yang kita berikan, yang kita bisa produksi gitu. Gak tahu kenapa gue ngomong ini, karena ada persaingan, jadi kita harus bisa lebih pintar lagi untuk mengolah, mengelaborasi apapun yang kita lagi kerjakan. Habis itu ada Four of Pentacles, karena kita lagi masa pandemik ini kan semuanya paceklik ya.
kita semua pada waspada. Jadi kita menarik diri, kita tidak terlalu foya-foya atau mudah shopping sana sini, semua lagi paceklik. Jadi kita lebih waspada dalam bertindak, shopping, beli, berkonsumsi dan segala macamnya. Bahkan investment. Ya. Dan kita lebih dengan Queen of Cups karena kita ingin lebih fokus pada diri kita sendiri, apa yang kita rasa di rumah. Balik ke Four of Cups. Energinya Cancer. Tentang travel, segala yang berhubungan dengan jarak, tentang foreign, tentang filosofi, higher education. Karena kita ingin mengekspresikan apa yang kita rasa, kita tidak mau lagi menyimpan apapun yang kita rasa, menahan-nahan, pressing gitu, menahan atau ngumpetin lagi apapun yang memang kita rasa, apapun itu ya, entah kebosanan itu, entah ketidakpuasan itu. Atau tentang yang secret. Karena habis itu ada the devil yang mengikat, yang membuat kita nyaman. Mungkin ada yang selingkuh, atau yang mengikat kita juga adalah materi kita sendiri, ketergantungan kita terhadap materi yang kita punya, sehingga kita tidak bisa. Balik lagi ke Four of Pentacles, kita tidak kita jadinya gitu, terlalu, lihat aja gambarnya, nggak bisa ya. Kita terlalu sayang terhadap materi kita, nggak mau kehilangan. Jadinya ya the devil, energinya Capricorn. Yang ngeblok Mercury itu sendiri ya, komunikasi dan cara berpikir, wawasan. Cancer lagi, untuk berrelokasi, untuk meninggalkan apapun yang memang sudah seharusnya kita tinggalkan. Kita terlalu sayang untuk meninggalkan materi-materi yang kita punyai ya. Jadi kita itu yang menghambat kita untuk bertindak, movement. Anyway, itu subconscious mind. Oke. Energi hari ini, Ace of Cups. Ada peluang cinta yang baru, cerita cinta baru ya, ada peluang itu. Ada peluang untuk memulai cinta yang baru, yang membuat kita akan bisa membantu kita untuk move on ya, meninggalkan segala drama dan menuju ke komitmen dengan energinya Hierophant, menuju komitmen, pernikahan, mungkin bisa jadi kerjaan ya. Ini pun nggak harus cinta, itu nggak harus relationship, tapi memang Mercury sama Venus di Libra, it's all about relationship, any kind of relationship. Jadi ini juga bisa istilahnya
memulai sesuatu yang baru yang memang suara hati kita gitu, kita mencintai gitu, passion kita juga gitu, mencintai apa yang kita lakukan, bisa jadi itu. Tapi di sini kok gue ngeliatnya emang relationship sih gitu, karena di sini udah mainnya komitmen nih. Energinya Taurus. Iya di relationship, karena Taurus itu, karena kita sekarang lagi di Scorpio kan, Taurus itu emang di relationship, komitmen, tentang komitmen itu sendiri. Dan dengan Two of Pentacles ini dengan kartu ini di deck ini kayak lebih ke tentang anak-anak ya, tentang anak-anak. Ada yang mungkin pingin punya anak, ada tentang untuk kesejahteraan anak-anak. Tapi Two of Pentacles itu juga juggling kan, karena ada pilihan. Gua mau klarifikasi Two of Pentacles. Page of Pentacles, King of Swords, energi Aquarius, Eight of Swords, terjebak, Judgment. Wow, energi Scorpio. Ingin memulai sesuatu yang baru, ingin mempelajari sesuatu yang baru, ingin mengembangkan, memperluas keterampilan, wawasan, pengetahuan, bisnis, whatever yang tangible, yang bisa, yang nyata ya, material, secara materi. Dan di sini ada energi Aquarius yang mana adalah tentang rumah, home, family, dan foundation. Karena kita ingin membangun rumah tangga. Jadi termasuk anak-anak ini juga, untuk anak-anak. Tapi kita merasa terjebak dengan cara berpikir kita sendiri. Judgment di subconscious, energinya Scorpio ya. Ini kesempatan kedua untuk membangun apapun identitas kita sendiri, image kita sendiri, tentang kepribadian kita sendiri ya. Kesempatan kedua ini ada, dan itu juga tergantung bagaimana kalian ingin mengarahkan hidup kita sendiri ke arah mana. Gue pengen klarifikasi Ace of Cups. Ten of Cups, Page of Wands, Knight of Pentacles, The Lovers, energi Gemini, The Hangman, Pisces, Sagittarius, The Wheel of Fortune, The High Priestess, Pisces, Ace of Wands, wow, Justice in Reverse, wow, oke. Dua kali dulu. Ingin memulai sesuatu yang baru ya kan? Ada peluang untuk memulai sesuatu yang baru, cinta. Diklarifikasi gitu ya, itu mungkin ingin merenew ya, di sini merenew, memperbarui situasi rumah, memperbarui rumah tangga ya, memperbarui, memperbaiki ya, rumah tangga yang ada. Jadi renew ya,
renew akan situasi rumah tangga, ingin memulai sesuatu yang baru, yang jadi kalian energinya itu ingin membangkitkan segala suasana yang ada di rumah tangga kita dengan memulai sesuatu yang berbeda mungkin ya, dan mencoba membangunnya dengan strategi, dengan plan. Energinya Virgo itu ada di network, friendship, hopes. Oke. Atau bisa juga kesempatan peluang untuk menjalin cita-cita yang baru itu menuju ke rumah tangga ya, dan ingin menyampaikan reaching out ya, ingin menyampaikan keinginan itu, dan ingin mencoba mengupayakannya untuk terjadi, merealisasikannya gitu kan, energinya gitu kan, progres yang konstan walaupun pelan gitu, karena dia selalu ingin merencanakan segala sesuatunya dengan strategi dan dengan detail. Energi subconsciousnya dari Ace of Cups ini energi yang Gemini, ada pilihan. Ini masalahnya tentang finance, aset, share finance, joint venture juga bisa, business partner. Tapi ini juga bisa gonogini, bisa juga aset warisan ya, yang selama ini stuck, atau ini juga bisa pajak ya. Partner resources set finance, by the way, yang stuck selama ini, yang memang harus diakhiri. Kalau kalian berbagi, atau kalian nggak berbagi jadi harus berbagi, atau kalian dari nggak berbagi ya gitulah sebaliknya gitu kan. Pilihan itu, jadi ini kan ada pilihan ya, energi lovers ini pilihan yang memang bikin kita stuck, dan itu harus diakhiri. Sesuatu harus berakhir, salah satu harus berakhir untuk menutup karma yang lama ya, dan memulai karma yang baru. Karena Pisces ini energinya di romance, love affairs, fertility, ingin memulai sesuatu yang baru, self expression. Ini Sagittarius, energi Sagittarius itu di income, supaya roda keberuntungan itu berputar, berpihak pada kita ya. Material possession yang selama ini diam, stuck, energi Pisces. Karena kalian tidak akan bisa memulai sesuatu yang baru, apapun itu yang kalian ingin mulai, entah itu investment, entah itu kerjaan, entah itu bisnis, entah itu project, bahkan relationship ya, nggak akan, ini ngeblok nih. Tapi ini sekarang udah, kalau ini sudah bisa diakhiri, pilihan itu udah kalian udah kita putuskan, sudah semestinya berakhir. Yang berakhir harus berakhir, roda ini akan berputar dan dia akan berjalan, dia akan memulai. Ace of Wands, memulai sesuatu yang baru.
tapi tidak ada keharmonisan, keadilan itu terlupakan. Kok terlupakan ya? Kenapa gue ngomong terlupakan ya? Karena nggak balance, nggak harmoni. Itu energinya Libra. Karena Libra pun artinya ending sekarang. Keadilan itu ya harus ditegakkan. Energinya Hangman sama Libra, Justice ya. Sekarang ini Justice ada di Libra ini ada di rumah ke-12, bisnis rumahnya si Pisces. Yang bikin selalu stuck. Kenapa? Karena tidak ada keadilan. Keadilan harus tegakkan supaya berakhir. Five of Swords. Untuk memulai apapun yang baru itu. Sudah. Cukup. Oke. Wisdom of the Oracle. Untuk energi hari ini. Dulunya kebalik ya. To be fair, kebalik. Nggak jauh beda dengan tadi apa namanya? Justice kebalik. Ada yang tidak seimbang dalam memberi dan menerima. Karma yang harus dibayar. Poise kebalik, kita tidak siap. Kalau poise-nya tegak, kita siap. We are ready. Tapi poise-nya kebalik, kenapa? Karena tidak ada yang nggak fair. Literary Witches Oracle card. Energi hari ini. Book pengetahuan Merkuri. The Bone. Faith. White dress, loyalitas. Ya intinya ini wawasan, pengetahuan, cerita, menulis, jurnal. Ini energinya Merkuri retrograde di Libra. Mystical Shaman. Energi hari ini. Dan cara berpikir kita, pengetahuan ya. Mystical Shaman. Time Master. Serpent. Death and Rebirth. Serpent. Time Master. We are all the Time Master. We are all the Master of Time. Sadari apapun yang kita pikirkan tentang kemarin itu mempengaruhi sekarang. Apapun yang lalu akan kita manifestasi atau realisasikan sekarang kalau kita selalu berpikir tentang yang
sudah lewat. Akan kita ulang terus. Di saat kita berpikir tentang masa depan, ya, kita mempercepat. Karena kita akan membawa energi yang masa depan kita ke sekarang. Jadi kita akan selalu dan yang paling penting adalah tindakannya di sekarang saat ini. Itu apa? Untuk ke depan. Tapi time master ini membuat kita untuk bisa memutuskan tindakan yang seperti apa yang kita butuhkan untuk ambil dan lakukan. Jatuh. Ya udah. Belum sih. The Goddess Guidance ya. Nah, dia hari ini Inner Goddess sama Leap of Faith, energi Aries sama Leo. Inner Goddess, Aphrodite. Awaken the goddess within you through dance, self-care, and appreciating your divinity. Divinity. Ini bukan energi Leo, maaf. Ini energi Libra. The Empress lebih tepatnya. Libra dan Taurus. Energi Taurus ini. Aphrodite. Kita diminta untuk sadari worth ya, dari dalam kita. Jadi nilai hidup kita, nilai jati diri kita, nilai kita, value kita dari dalam melalui segala ya, self care, dance, and the leap of faith. Itu energi Aries. Take a risk and put your heart's true desire into action. Yang digaris bawahi, into action. Ambil resiko dan your heart's true desire into action. Oke, semuanya semoga berguna, bermanfaat. Gue udah mulai keliangan lagi. Kita ketemu besok. Dah.